dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, siapa nih yang udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pastinya semuanya udah siap dong ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau awali ibadah kita dengan penyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan, kesehatan, dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan ikut hadir dalam ibadah sekolah minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
pagi yang cerah ini. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami agar menjadi berkat untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ajak kita semua untuk duduk manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak boleh lari-larian ya adik-adik. Sebelum itu kita menyanyi firman Tuhan, ku dengar. Lause mau ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati juga para lause yang akan menceritakan Tuhan hari ini. Kiranya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah langsung senang nih melihat adik-adik sudah berkumpul ya. Sudah duduk di depan HP-nya, mungkin laptopnya atau TV-nya, mungkin untuk beribadah, bersama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Nah sekarang adik-adik kita mau ngapain? Ya betul, kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Nah kalau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus apa? Ya sikap yang baik, ya duduk yang tenang. Itu makanannya atau minuman di sampingnya taruh dulu, mainannya taruh dulu, ya kita mau fokus kepada Tuhan, pada firman Tuhan. Nah adik-adik, Lause ingin memberikan kabar sukacita hari ini adik-adik. Berita yang kita semua senang adik-adik mendengarnya ya. Nah yaitu adalah kelahiran Yesus, anak Daud yang dijanjikan. Nah adik-adik, karena kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ya, adik-adik harus dengar-dengaran ya. Adik-adik tuh harus fokus kepada Tuhan, oke? Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas ayat yang ke-26 sampai 38. Coba ya, Lause ulang. Injil Lukas pasal yang ke-1 ya, Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 38. Judul perikopnya ini adik-adik ya, pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Oke, adik-adik buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya, kita sama-sama lihat Injil Lukas pasal 26 ayat 26 sampai 38. Nah, kita melihat adik-adik pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di sini kisah dimulai bulan ke-6 adik-adik. Mungkin itu bulan ke-6 itu Allah menyuruh malaikat Gabriel. Nah, siapa adik-adik? Coba kalau kita lihat ya, Allah menyuruh malaikat siapa namanya? Gabriel. Iya, Allah menyuruh malaikat Gabriel datang untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, nama perawan itu adalah Maria. Nah, Tuhan Yesus ini menyuruh malaikat Gabriel untuk mendatangi seorang perawan nih, seorang perawan. Adik-adik kalau nggak tahu seorang perawan itu seorang perempuan yang belum menikah dan belum punya suami lah intinya ya. Seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, yang bernama Maria. Nah, siapa nih perempuannya nih adik-adik? Maria, betul. Nah, Maria bertunangan sama siapa? Namanya siapa? Yusuf. Iya, nah Maria ini bertunangan dengan Yusuf ya. Nah, si Tuhan ini menyuruh malaikat Gabriel datang ke Maria gitu ya. Nah, di ayat ke-28 itu malaikat Gabriel Maria gitu ya, datang di hadapannya. Nah, kita lihat di ayat ke-29 ya adik-adik. Maria terkejut adik-adik. Maria terkejut dan mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Karena tadinya malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hai engkau yang dikaruniai." Nah, ini si Maria terkejut gitu ya, dan terbingung-bingung. Itu maksudnya salamnya kayak gimana ya? Gitu. Nah, tapi malaikat itu berkata lagi adik-adik, kita lihat di ayat 30 ya. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Nah, di sini adik-adik, malaikat itu berkata kepada Maria, "Hai Maria, jangan takut. Aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu akan mengandung seorang anak, dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, karena dia akan menjadi besar dan menjadi anak Allah yang maha tinggi." Nah, mendengar hal itu, kita lihat lagi respon Maria adik-adik ya. Maria tuh tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, di sini Maria itu belum suami istri dengan Yusuf adik-adik. Maria itu masih statusnya bertunangan. Ya, jadi makanya dia belum bersuami. Nah, si Maria ini takut. Saya belum bersuami, bagaimana ini bisa terjadi gitu kan. Nah, tapi malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kata malaikatnya, jangan khawatir sebab Roh Kudus itu akan turun di atasmu gitu ya. Roh Kudus yang akan masuk ke tubuhmu gitu katanya. Maka dari itu, anak yang kau lahirkan ini akan mendapat kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, lalu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, maka dari itu kata malaikatnya, gak usah takut Maria gitu ya, karena Roh Kudus yang akan menyertai engkau gitu. Nah, di sini malaikat juga berkata, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu kayak saudara ya. Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya yang disebut mandul itu. Nah, di situ kalau adik-adik lihat ayat ke-26 ada kata mandul ya. Mandul itu artinya nggak bisa memberikan keturunan gitu ya, nggak bisa hamil dan juga intinya ada masalah dengan tubuh dia gitu. Tapi di situ malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan saudaranya si Maria aja yang orang bilang mandul ya, orang bilang gak bisa melahirkan, itu hamil ternyata di bulan ke-6-nya adik-adik. Wah,
Lalu ayat yang ke-38 kita lihat kata Maria yang terakhir adik-adik ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wah, Maria ini ketika mendengarkan berita itu sejujurnya pasti dia ada khawatir adik-adik ya. Pasti ada ketakutan gitu. Saya belum bersuami gitu. Nanti apa kata orang gitu. Saya sudah mengandung. Nah, tetapi malaikat bilang tidak usah khawatir, dan akhirnya malaikat itu percaya dengan tugas yang diberikan Yesus kepadanya gitu, dan dia taat terhadap tugas yang dia dapat gitu ya, sebagai orang yang dikaruniai oleh Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik ya. Nah, di sini kita melihat juga ketaatan Maria yang mau melakukan hal sesuai dan turut sesuai dengan perkataan si malaikat itu yang telah disuruh oleh Allah. Nah, adik-adik, ketika kita membaca ya perikop ini, kelahiran tentang Tuhan Yesus, kita itu ketika mendengarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu apa adik-adik respon kita? Tentu sukacita dong ya, kita senang gitu, akhirnya Tuhan datang. Adik-adik harus tahu Tuhan itu yang seorang Allah gitu ya, maha besar, maha tinggi, itu mau turun ke dunia dengan bentuk manusia, memberikan damai sejahtera kepada kita adik-adik. Jadi dia itu turun untuk anak-anaknya, yaitu kita. Nah, adik-adik juga mungkin bingung ya, kenapa Tuhan Yesus ini kita mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus anak Daud yang dijanjikan, karena Yusuf ini itu keturunan dari keluarga Daud adik-adik. Nah, kalau misalkan Yesus itu kan juga anaknya Yusuf dan Maria gitu ya, walaupun tidak secara langsung, tapi Tuhan mengaruniakan kepada mereka gitu ya. Tapi di sini Yusuf itu keturunan Daud, maka dari itu Yesus juga keturunan Daud. Seperti itu adik-adik ya, walaupun dia Allah, tetapi dia juga keturunan Daud karena dia sudah lahir dari keluarga yang keturunan Daud. Seperti itu adik-adik. Nah, ketika juga kita mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita menyiapkan diri dan juga menyiapkan hati kita supaya kita dapat siap akan kehadiran Tuhan Yesus sebagai Immanuel yang memberikan kesejahteraan bagi kita semua umat manusia. Seperti itu adik-adik ya, kita bersyukur juga senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan itu mau datang loh. Tuhan yang besar ini mau datang loh, turun ke dunia untuk memberikan damai sejahtera itu. Kita harus bersyukur tentang hal itu adik-adik, dan kita bersukacita memberikan sukacita itu kepada semua orang gitu ya, memberikan berkat sukacita itu kepada semua orang, yang membagikan sukacita kepada orang-orang sekitar kita, karena kita itu berbahagia gitu adik-adik ya. Kan kalau adik-adik kalau bahagia kan sukacita juga atas bukti kita bahwa atas respon kita bersyukur karena Tuhan itu mau datang ke dunia memberikan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Nah, Tuhan itu kita percaya juga adik-adik ya, kalau misalkan Tuhan itu datang untuk kita, umat-umatnya. Tuhan Yesus itu lahir untuk umat-umatnya gitu, memberikan kita semua damai sejahtera. Oke adik-adik, nah sekian firman Tuhan hari ini ya. Nah, ayat hafalan, jangan lupa ayat hafalan kita hari ini itu diambil dari Matius pasal yang 21, Matius pasal ke-21 ya, ayatnya yang ke-9. Nah, saya bacakan untuk kita semua ya. Nah, hari ini Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, di sini orang-orang berseru gitu ya, bersukacita, sama seperti kita yang menantikan, yang berbahagia atas kelahiran Tuhan Yesus, bersukacita. Mereka juga bersukacita. Tuh, Hosana bagi anak Daud. Anak Daud di sini maksudnya Yesus ya, karena Yesus juga merupakan keturunan Daud.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Begitu adik-adik ya. Kita harus membagikan nih sukacita kita kepada semua orang, dan kita menjadi berkat juga bagi sesama kita gitu adik-adik, yang menyebarkan sukacita dan menjadi berkat. Oke adik-adik, segitu ya hari ini firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kiranya boleh menjadi berkat dan juga pengingat bagi adik-adik semua. Oke. Nah sebelum itu, sebelum selesai nih, langsung pengen nanya, siapa ya tokoh-tokoh yang muncul nih hari ini di cerita ini? Coba pertama siapa? Malaikat tadi yang datang ya, yang disuruh sama Allah, itu siapa namanya? Malaikat Gabriel. Ya betul, malaikat Gabriel. Nah yang kedua, ada nih perempuan yang dikaruniai dikaruniai Allah supaya melahirkan Tuhan Yesus. Siapa namanya? Maria, betul. Nah tunangannya Maria siapa nih? Yang keturunan keluarga Daud. Yusuf, betul. Nah yang terakhir, tadi itu sanak saudaranya Maria, siapa namanya? Yang mengandung juga, siapa namanya? Elizabeth, ya betul. Nah berarti 4 tokoh ini ya, malaikat Gabriel yang datang menemui Maria, ya. Lalu tunangannya Maria bernama Yusuf, dan yang terakhir saudaranya Maria bernama Elizabeth. Nah, langsung pengen kita semua mengenal tokoh-tokoh ini adik-adik ya. Karena saya percaya bahwa tokoh-tokoh ini tuh adik-adik tuh harus tahu dan harus mengenal mereka, oke? Sip. Nah, sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami boleh menyebarkan sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan menjadi berkat juga bagi sesama kami, orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami juga belajar untuk selalu bersyukur di atas segala hal, terlebih lagi karena Tuhan mau datang ke dunia untuk memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Kami mau serahkan waktu kami ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.